Tuhan kita boleh berbeda, tapi Tuhan kita itu satu, nak, gitu. Tuh saya membalikkan itu, nah Tuhan Yesus tuh datang secara nyata. Dia berdiri di depan itu, dia beginikan tangannya. Dia seperti seorang bapak ya. Saya merasakan tuh, bapakku datang. Bapak datang, Pak, ini anakmu Pak, peluk Pak. Begitu, sampai begitu perasaan saya ya. Jadi sampai ini setelah itu saya bangun, saya mandi, saya bergumul gitu. Dalam hati ini saya seneng. Tuhan datang, siapalah saya kok Tuhan tuh datang ya gitu. Memang dari dulu saya percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus. Saya percaya dia. Ya, cuman saya nggak ikut ke ajarannya begitu ya. Karena di dalam dulu waktu saya sekolah itu kan ditulis tuh Buddha. Jadi saya tetap belajar pelajaran yang agama yang lama gitu. Ya. Sampai dia datang, setelah itu saya mandi, saya bergumul. Saya nggak berani cerita nih dengan abang saya. Kebetulan abang saya yang pertama itu, saya nggak berani ngomong sama dia. Saya tanya dengan temannya keponakanku. Ini Jiko tadi melihat ini loh, saya bilang gitu. Kok ada itu ya, saya bilang gitu. Itu apa maksudnya? Jiko dahsyat, dia bilang begitu. Dia panggil saya Jiko, seperti itu keponakan, panggil seperti bibi gitu ya. Terus dia bilang, dahsyat Jiko diberkati loh, dia bilang begitu. Jadi macam mana ini? Saya bingung, antara senang gitu ya. Jadi habis itu dia cerita nggak masuk akal juga. Terus sampai sore siang apa saya lupa. Saya telepon abang saya, sudah nggak tahan nih, saya telepon abang saya. Saya sebetulnya masih sanksi sih, kok Tuhan Yesus itu kenapa dipanggil Tuhan ya, saya masih begitu. Tapi mama dulu pernah cerita, Tuhan itu maha melihat, Tuhan tuh menciptakan kita loh, menciptakan dunia ini gitulah ya. Tapi di dalam Kejadian itu saya baca, oh ya, pertama Tuhan itu ini dunia gelap, terus dia kasih ini, itu cuma sekilas Pak. Jadi habis itu saya membaca, saya gini, aduh tulisannya kecil, aduh Bapak, bosen, saya bilang gitu awalnya ya. Jadi ada salah satu channel itu, dia bilang begini, kalau kalian melihat Tuhan Yesus, itu bukan Tuhan, itu iblis, dia bilang itu. Aduh, terus kena dong, saya gini, aduh, semalam yang datang itu siapa dong? Itu benar-benar saya lihat Tuhan Yesus kok begini. Dia pakai jubah. Orangnya ganteng tapi nggak jelas gitu. Dia seperti ada biasan sinar menutupin gitu. Tapi saya lihat orangnya gitu. Loh, kok dia bilang itu iblis gitu ya? Jadi saya tanya lagi. Habis itu saya langsung bangun tidur. Saya ke dapur, saya gini, saya tanya, Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan, kalau memang semalam itu Tuhan yang datang, Tuhan tunjukin gitu cahayanya, saya bilang itu. Tunjukkan cahayamu Bapak, saya bilang itu. Baru saya percaya itu kamu, saya bilang itu. Oh jahat kan, saya bilang itu. Jadi Tuhan itu, terus saya mau masuk kamar mandi, begitu sebelum saya buka pintu, suaranya datang, dia bilang begini. Nah ini di sini ini ada nih. Ini saya catat ya, tanggal 10 bulan 6 tahun 2020. Nah, jika engkau melihat cahaya, engkau tidak akan percaya itu adalah aku, kata Tuhan. Maka ku perlihatkan wajahku, katanya. Loh, Tuhan kok, Tuhan ada suara Tuhan? Tuhan, apakah ini benar suaramu, Bapak? Tapi saya senang. Saya merasakan, sukacita banget saya. Dahsyat Tuhan datang, suara Tuhan datang gitu ya. Pertama kali saya dengar ya. Dahsyat, dia bilang, Tuhan, itu benar Tuhan ya, Tuhan, saya bilang gitu. Cuman nggak ada lagi suaranya, tapi saya merasakan damai sejahtera, saya merasakan bahagia itu. Oh, berarti semalam saya lihat itu memang Tuhan, bukan iblis seperti yang saya lihat di salah satu channel itu ya, saya bilang gitu. Terus saya mau cerita ini.
Kenapa Tuhan itu nggak mau memperlihatkan cahaya? Karena dulu di agama saya yang dulu, saya sebelum jadi anak Tuhan ini, saya ada kelebihan bisa melihat orang tuh, bisa meramal orang, istilahnya kecil-kecil ya, kecil-kecil aja, sikit-sikit aja. Saya kalau lihat orang itu, kamu hati-hati ya, kamu mau ini mau itu loh, nanti beneran terjadi. Aduh, kadang-kadang saya merasa gini, seharusnya saya nggak usah ngomong ke orang ya. Apakah karena saya ucapin? Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel kesaksian ini. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang telah memilih untuk murtad menjadi pengikut Kristus. Penasaran dengan video kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Ini kebetulan saya sekarang lagi di Singapura ya. Ini saya mau cerita tentang kesaksian saya sendiri ya. Itu waktu kecil mama saya itu suka begini tuh ke kami. Nak, kalau ingat ya nak, Tuhan kita boleh berbeda, tapi Tuhan kita itu satu nak, gitu. Mama selalu itu bilang gitu. Nanti nak, kalau kita berdoa nak, ingat ya nak, doakan orang lain dulu baik, ke semuanya untuk orang lain dulu, terakhir baru untuk kita sendiri ya nak. Nah, itu mama selalu begitu tuh. Jadi, tapi seiring waktu itu kan kita masih saya kebetulan saya dari Buddhis ya, tapi masih merupakan Buddha tradisi ya, tradisi kayak Konghucu itulah gitu ya. Jadi mama itu kalau soal sembahyang, mama saya jangan ditanya ya. Kita itu kalau Imlek tanggal malam mau sembahyang Tingkong ya, itu Tingkong kalau kita panggil tuh Tuhan tuh ya, itu pasti mama masak, buat kue, itu semua mama turun tangan sendiri. Dia sangat seneng kalau yang namanya sudah harus mau sembahyang Tuhan gitu. Nah, jadi kalau asal malam itu kita sembahyang itu kalau nggak salah itu jam 12, mulainya jam 12 malam setiap tahun tuh ya. Jadi mama bilang gini, ayo bangun pakai baju baru, hari ini kita mau sembahyang Tuhan gitu. Jadi ya kita namanya anak-anaknya kita ikutin terus, ikutin apa yang mama ajarkan ke kita gitu. Jadi lama-kelamaan saya benar-benar mengenal yang namanya ajaran dari sebelumnya itu waktu saya SMP kelas 1. Nah, dari SMP kelas 1 saya baru betul-betul belajar tuh agama. Di situ itu ada namanya cinta kasih, belas kasihan gitu ya. Itu di situ itu terus seiring waktu kan kita udah ngerti nih, nggak seperti apa sembahyang tradisi lagi ya. Jadi kebetulan mama saya itu memang orangnya nggak pernah sekolah sih, dia nggak berpendidikan. Tapi mama itu kalau melihat anak-anaknya yang mau sekolah, tuh mama senangnya minta ampun ya. Jadi saya pertama kali saya tahu ajaran itu, saya bilang ke mama, mama itu nggak boleh membunuh loh, saya bilang gitu. Karena orang-orang dulu tahu sendiri ya, kita kalau saudara kita ke saudara yang lain ke kampung gitu, pasti dikasih ayam, bebek, itu pasti itu, telur ini, telur itu gitu. Jadi dulu mama bawa sendiri tuh ke pasar tuh, mama masak, mama apa semua ya. Jadi di situ itu setelah saya tahu, saya kasih tahu mama tak boleh lagi Kenapa nak? Mama itu namanya membunuh, saya bilang begitu. Jadi mama bilang begini, aduh nak, anak mama banyak. Kalau mama nggak membunuh ini, lah kalian makan apa? Begitu mama. Kebetulan dulu kehidupan kita nggak senang amat ya. Jadi mama itu bilang begini ke saya tuh, saya ingat banget tuh, dia bilang nggak apa-apa nak, nanti kalau mama sudah meninggal itu sembahyangnya veggie gitu, dia bilang gitu.
Itu waktu itu saya belum tahu yang namanya jalan kebenaran ini ya. Jadi saya dengan mama itu saya selalu tuh saya kasih apa yang saya dengar di agama yang lama itu, pasti saya kasih tahu, mah begini loh mah, begitu loh mah, begitu. Sampai saya SMA kelas 3 itu pas ujian mau tamat, mau kelulusan, mama dipanggil Tuhan. Maaf ya, waktu mama dipanggil Tuhan, saya itu merasa gimana ya, hilang nih satu anggota gitu. Gimana ya gitu. Terus nantinya saya mesti gimana ya ke depannya gitu. Tapi namanya jalan Tuhan, apa yang mesti kita lakukan kan? Kita hanya bisa berdoa. Terus dulu saya begini, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan cepat banget ambil papa mama? Mama baru umur 55 tahun, kenapa Tuhan ambil panggilnya cepat gitu. Saya belum sempat balas budi mama gitu ya. Dan sebagai anak saya merasa gimana ya, berdosa. Karena gini, mama suruh kita, pasti kita melawan. Pasti kita ada melawan dia, ada apa gitu ya. Aduh, maaf Bapak. Tuhan, kalau lambat 10 tahun aja Tuhan, saya bisa balas budi. Balas budi, saya tahu penyesalan terbesar di mana. Waktu saya melahirkan anak pertama, itu penuh perjuangan. Itu saya hamil dia dari awal hamil sampai melahirkan tuh tiap hari yang namanya muntah. Muntah terus sampai saya masuk ke rumah sakit. Nggak masuk ke rumah sakit sih, maksudnya bolak-balik ke dokter karena muntahnya itu udah terlalu ekstrim sampai keluar darah begitu ya. Jadi di situ tuh ada penyesalan terbesar saya. Aduh Tuhan, kenapa cepat Tuhan panggil Pak Mama? Karena saya belum tahu sebagai seorang ibu tuh rupanya perjuangannya sekian berat ya, segitu beratnya. Gitu. Tapi apa mau dikata ya? Ya udah gitu. Singkat cerita, saya tetap jalani, saya tetap di agama saya, apa yang boleh di dalam agama itu saya lakukan, apa yang tidak nggak saya lakukan begitu ya. Jadi seiring waktu sampai singkat cerita nih ya, sampai pada tahun 2020 di dalam kalender Cina ada yang namanya Lun Gui itu seperti ini loh. Tahun Kabisa gitu, bulan Kabisa gitu ya. Jadi dalam itu ada 13 bulan. Jadi pas bulan itu, tapi untuk jelasnya tanggal berapa saya lupa ya, tapi untuk Lungguinya saya tahu Lunggui Cak Go ya katanya ya, itu saya sudah bangun tidur. Terus saya hanya bangun terus saya gini, pegel banget nih ini badan, saya balik ke sebelah kiri gitu ya. Saya membalikkan sebelah kiri, waktu saya membalikkan itu, nah Tuhan Yesus tuh datang secara nyata. Dia berdiri di depan itu, dia beginikan tangannya. Dia seperti seorang bapak ya. Saya merasakan tuh, bapakku datang. Bapak datang. Pak, ini anakmu Pak, peluk Pak. Begitu, sampai begitu perasaan saya ya. Jadi sampai ini setelah itu saya bangun, saya mandi, saya bergumul gitu. Dalam hati ini saya seneng, Tuhan datang, siapalah saya kok Tuhan tuh datang ya gitu. Memang dari dulu saya percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus. Saya percaya dia. Ya, cuman
saya nggak ikut ke ajarannya begitu ya, karena di dalam dulu waktu saya sekolah itu kan ditulis tuh Buddha, jadi saya tetap belajar pelajaran yang agama yang lama gitu ya, sampai dia datang. Setelah itu saya mandi, saya bergumul, saya nggak berani cerita nih dengan abang saya. Kebetulan abang saya yang pertama itu udah masuk Kristen duluan, ya sudah di jalan Tuhan duluan. Jadi saya nggak berani ngomong sama dia. Saya tanya dengan temannya keponakanku, ini Jiko tadi melihat ini loh, saya bilang gitu. Kok ada itu ya, saya bilang gitu. Itu apa maksudnya? Jiko dahsyat, dia bilang begitu. Dia panggil saya Jiko, seperti itu keponakan, panggil seperti bibi gitu ya. Terus dia bilang, dahsyat Jiko diberkati loh, dia bilang begitu. Jadi macam mana ini? Saya bingung antara senang gitu ya. Jadi habis itu dia cerita nggak masuk akal juga. Terus sampai sore siang apa saya lupa. Saya telepon abang saya, sudah nggak tahan nih, saya telepon abang saya. Kok saya tadi Tuhan Yesus datang loh kok, saya bilang begitu. Iya, abang saya senangnya minta ampun. Abang saya bilang, ayo mari kita berdoa. Saya diajari berdoa. Bapak, maafkan anakmu yang berdosa, bla 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 bla, begitulah ya. Dia bilang gitu. Kamu download ini Alkitab, dia bilang gitu. Saya gaptek ya, saya bilang, aduh kok saya gaptek kok, saya gak pandai macam mana download, dia bilang gitu. Itu lu cari aja di Play Store, dia bilang gitu. Tulis Alkitab, dia bilang gitu kan. Jadi keluar itu Alkitab. Jadi saya download, suruh baca kejadian yang pertama itu, kalau nggak salah kan Kejadian tuh. Itu di situ saya gini. Saya sebetulnya masih sanksi sih. Kok Tuhan Yesus itu kenapa dipanggil Tuhan ya? Saya masih begitu. Tapi mama dulu pernah cerita, Tuhan itu maha melihat. Tuhan tuh menciptakan kita loh, menciptakan dunia ini gitu. Gitulah ya. Tapi di dalam Kejadian itu saya baca, oh ya, pertama Tuhan itu ini dunia gelap. Terus dia kasih ini. Itu cuma sekilas, Pak. Jadi habis itu saya membaca, saya gini, aduh tulisannya kecil, aduh Bapak, bosen. Saya bilang gitu awalnya ya. Jadi udah saya tutup nggak saya lihat lagi. Ya habis itu besok paginya saya tapi saya tetap setelah Tuhan Yesus datang, saya pagi berdoa, Bapak, saya sudah bangun, Bapak berkati kami, Bapak. Saya berdoa begitu, simple. Bapak berikan untuk ini semua orang diberikan keselamatan ya Bapak. Saya ngomong gitu. Nah, jadi habis itu seiring waktu itu besok paginya saya ingat betul tuh, ada salah satu channel itu, dia bilang begini, kalau kalian melihat Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, itu iblis, dia bilang itu. Aduh, terus kena dong saya gini. Aduh, semalam yang datang itu siapa dong? Itu benar-benar saya lihat Tuhan Yesus kok begini. Dia pakai jubah, orangnya ganteng tapi nggak jelas gitu. Dia seperti ada biasan sinar menutupin gitu. Tapi saya lihat orangnya gitu. Loh, kok dia bilang itu iblis gitu ya. Jadi saya tanya lagi. Habis itu saya langsung bangun tidur, saya ke dapur, saya tanya, Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan, kalau memang semalam itu Tuhan yang datang, Tuhan tunjukin itu cahayanya, saya bilang itu. Tunjukkan cahayamu Bapak, saya bilang itu. Baru saya percaya itu kamu, saya bilang itu. Oh jahat kan, saya bilang itu. Jadi Tuhan itu, terus saya mau masuk kamar mandi, begitu sebelum saya buka pintu, suaranya datang, dia bilang begini. Nah ini di sini ini ada nih. Ini saya catat ya, tanggal 10 bulan 6 tahun 2020. Nah, jika engkau melihat cahaya, engkau tidak akan percaya itu adalah aku, kata Tuhan. Maka ku perlihatkan wajahku, katanya. Loh, Tuhan kok Tuhan ada suara Tuhan? Tuhan, apakah ini benar suaramu, Bapak? Tapi saya senang. Saya merasakan, sukacita banget saya. Dahsyat, Tuhan datang, suara Tuhan datang gitu ya. Pertama kali saya dengar ya. Dahsyat, dia bilang.
Tuhan itu benar Tuhan ya, Tuhan, saya bilang gitu. Cuman nggak ada lagi suaranya, tapi saya merasakan damai sejahtera, saya merasakan bahagia itu. Oh, berarti semalam saya lihat itu memang Tuhan, bukan iblis seperti yang saya lihat di salah satu channel itu ya, saya bilang gitu. Terus saya mau cerita ini. Kenapa Tuhan itu nggak mau memperlihatkan cahaya? Karena dulu di agama saya yang dulu, saya sebelum jadi anak Tuhan ini, saya ada kelebihan bisa melihat orang tuh, bisa meramal orang, istilahnya kecil-kecil ya, kecil-kecil aja, sikit-sikit aja. Saya kalau lihat orang itu, kamu hati-hati ya, kamu mau ini mau itu loh, nanti beneran terjadi. Aduh, kadang-kadang saya merasa gini, seharusnya saya nggak usah ngomong ke orang ya. Apakah karena saya ucapin, orang itu jadi mengalami hal yang saya omongin gitu dulu. Jadi sampai satu hari ada teman dari suami, dia itu kayak itu apa? Kalau orang kita dulu bilang apa, tokong-tokong apa itu yang turun bisa masuk dewa-dewa gitu. Itu badan saya pas sembahyang pertama kali saya dikasih ini arca dari segala banyak dewa lah. Jadi saya mau pertama kali saya sembahyang dia, itu badan saya ini sakitnya minta ampun. Sampai mau muntah saya itu ya. Di situ tuh awalnya tuh. Terus saya cari ini, cici ini, saya datang ke Singapura tuh. Saya cari cici ini. Ci, tolong dong, saya bilang gitu. Badan saya sakit semua, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang begini, udah sana, lu jauh. Karena saya dekatin, dia bilang dewanya mau datang, dia bilang gitu. Karena dia nggak mau masuk gitu, dia bilang ya. Tapi karena badan saya sakit, saya minta doa, saya diusir, saya berdoa di depan. Datang, saya bilang itu ya. Saya bilang, cepat datang dewa. Badan saya pegel ini, gitu ya, saya bilang gitu. Terus beneran datang. Terus datang, dia bilang begini sama saya, kamu ini memang harus tolong orang, dia bilang gitu. Kamu sudah pakai jubah, dia bilang gitu. Hanya tunggu topinya doang, dia bilang itu. Nanti kalau kamu suatu hari kamu melihat cahaya, nah itu waktumu sudah datang. Artinya dewa itu datang istilahnya gitu ya. Kamu tuh nanti harus masuk gitu untuk menolong orang gitu katanya gitu. Oh iya, jadi kan saya kan dulu kan nggak ngerti tuh. Oke, Manut selama bisa menolong orang kenapa enggak, kan setidaknya saya tambah pahala dong gitu ya. Jadi dia bilang, makanya Tuhan itu waktu Tuhan bilang, saya kalau jika engkau melihat cahaya engkau tidak akan percaya itu adalah saya. Benar, saya pasti nggak akan percaya itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena saya teringat omongan Cici ini. Kalau kamu melihat cahaya itu dewa datang katanya gitu. Makanya Tuhan tahu, Tuhan nggak mau kasih lihat cahaya. Tuhan memperlihatkan wajahnya doang. Oh, dari situ saya gini. Oh iya ya, benar. Kalau memang seandainya Tuhan itu datang memperlihatkan cahaya, oh saya pasti nggak percaya itu Tuhan Yesus yang datang. Pasti gitu. Nah, udah ya. Seiring waktu, terus besok paginya itu baru Tuhan datang itu hampir setiap hari Tuhan datang itu cerita dengan saya loh. Itu tanggal 11 Juni itu dia datang lagi suaranya. Dia bilang begini, engkau adalah anak dombaku yang telah lama hilang dan aku telah menemukanmu. Nah, waktu itu saya belum mengerti anak domba itu apa. Tapi saya anggap kalau domba itu dalam pemikiran orang awam apa? Pasti hewan binatang, benar kan? Saya bilang begini dalam saya sampai ngomong, gila, Tuhan ya, dahsyat ya. Sampai domba saja, hewan saja dia cari, saya bilang gitu. Apalagi manusia nih, gitu saya ya waktu itu ya. Saya nggak tahu tuh kalau anak domba itu kiasan bahwasanya anak-anak Tuhan gitu. Saya belum tahu itu. Jadi waktu dia bilang itu, waduh, ini yang membuat saya sangat terharu. Saya merasa terberkati banget itu waktu hari itu. Tuhan, apalah saya sampai begitu ya.
Saya manusia berdosa. Tuhan datang sampai seekor hewan aja. Bapak itu sampai Bapak cari sampai ketemu. Aduh, dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak waktu itu. Terus saya suka lihat YouTube. Di YouTube itu keluar satu gurun ya, padang gurun gitu. Rumput-rumputnya cantik banget, hijau gitu. Di tengah-tengahnya ada satu batu besar banget batunya itu. Terus di belakang tuh ada bukit ya. Ini anak dombanya ini lari pecicilan, tak kemana. Terakhir dilihatin tuh, kecil banget ini anak dombanya. Lari sana lari sini begini istilahnya begitu, gak bisa diam. Gitulah ya. Tapi bulunya itu warnanya hitam. Dombanya ini bulunya hitam, mengkilat. Sampai saya bisa melihat bulunya satu-satu itu seperti ada cahaya, ada warna emas gitu. Aduh Tuhan, inilah saya ya Tuhan. Saya sampai begitu. Inilah saya ya Tuhan. Oh, memang pantaslah hilang ya. Pecicilan tuh nggak bisa diam tuh. Loncat sana, loncat sini. Dah, habis itu kan saya tutup. Nah, sampai sekarang herannya, itu gambar yang mau saya kepengen lihat lagi, itu nggak pernah muncul lagi tuh di YouTube. Nggak pernah muncul lagi, nggak ada lagi. Saya nggak tahu. Kadang-kadang pengen lihat tapi nggak ada lagi ya sampai sekarang ya. Habis itu Tuhan bilang gini, itu masih walaupun saya merasa saya terberkati, tapi namanya baru ya, kita pasti bergumul, bener nggak? Aduh, ini Tuhan memang. Tapi ajarannya kan saya nggak tahu. Saya waktu itu belum tahu Tuhan itu penuh kasih. Saya belum tahu. Jadi di dalam agama yang lama itu ada yang namanya cinta kasih. Saya seneng banget itu dengan itu kasih begitu. Jadi saya tiba-tiba, saya kalau nggak salah itu saya buka itu Alkitab yang saya download tuh. Ada di mana saya lupa ya. Dia keluar itu. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan begini, Tuhan begini. Aduh, rupanya kasih ini ada di dalam Tuhan. Aduh, apalagi saya tunggu ya gitu. Tapi masih tetap bergumul juga itu namanya. Saya itu istilahnya apa ya? Ada dewa yang jaga, mungkin bergumul dia ya. Jadi saya itu antara percaya, nanti antara mundur gitulah, antara maju antara mundur gitu. Jadi tanggal 12 tuh kan hampir setiap hari kan, tanggal 12 tuh Tuhan datang lagi suaranya, dia bilang gini, jika aku menghendakimu, engkau tidak akan bisa lari. Dia bilang begitu. Yuh, Tuhan ini, aduh, saya nggak akan lari lagi. Sampai Tuhan bilang gini, engkau akan menjadi Kristus. Dia bilang begitu ke saya. Duh, saya akan menjadi Kristus. Kalau Kristus saya mengerti, berarti saya akan jadi Kristen. Begitu ya, waktu itu ya. Jadi tetap saja saya waktu itu saya tetap berdoa. Waktu itu saya sudah mulai berdoa. Tapi saya tidak mau membaca Alkitab. Karena apa? Saya malas membaca. Ini jangan ditiru ya. Saya kalau udah baca itu kan Alkitab banyak. Saya gini, aduh Bapak, darah Yesus, ampuni aku Bapak. Aduh Bapak, pusing aku Bapak. Aku nggak ngerti loh Bapak. Udah, saya ngomong begitu. Saya buka lagi YouTube. Keluarlah salah satu channel. Setiap pagi ada firman Tuhan. Nah, di situ saya percaya ini kerja Tuhan memberi saya, lu malas baca, dengar ini, gitu. Jadi dari situ saya mendengar terus. Oh Tuhan, dia bilang ini. Saya lebih mengerti Bapak, karena dia ajarin sebelum mendengar firman, dia ajarin kita, mari kita berdoa. Seneng banget saya. Oh terima kasih Bapak, dia suka itu. Terima kasih atas perlindunganmu Bapak dari malam hingga pagi hari. Oh berarti harus iya ya. Kita harus mengucapkan syukur ya. Gitu. Jadi saya itu waktu itu kan sama sekali nggak ngerti itu loh. Apa macam mana berdoa, macam mana apa kita nggak ngerti sama sekali. Tapi dari itu Tuhan ajarin. Nih dengar.
Sampai saat ini setiap pagi saya kalau nggak mendengar, ada yang saya rindukan. Nah itu ya, Tuhan tuh maha dahsyat kalau saya bilang. Dia tahu itu anak-anaknya itu maunya itu apa. Kalau saya bilang, saya kasih tahu lah, ya, jangan ragu dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Ngomong saja. Seperti saya kalau mau apa saya bilang gini, Tuhan, itu suamiku katanya hari ini, suamiku kan kerja Grab ya. Dia bilang itu, Tuhan, suamiku hari ini bilang dia sepi loh Tuhan. Apalagi kan COVID kan semua wisatawan nggak boleh datang, ya, sepi. Terus omset tuh turun, ya. Terus saya bilang, Tuhan, berkati dong kami, Bapak, karena setiap hari harus ada yang masuk, Bapak. Saya bilang gitu. Berkati Pak, kasih dong Pak. Suamiku tuh banyak job. Nanti pulang suamiku malam, puji Tuhan, dia bilang begini, aduh, saya kira saya udah nggak dapat duit ini. Sudah semua orang kan waktu pertama baru-baru COVID kan di Singapura semua di yang kerja itu kan di rumah semua. Jadi jarang orang keluar kan. Siapalah yang mau naik taksi Grab kan begitu. Terus tapi Tuhan itu ada campur tangan Tuhan itu apa namanya, saya percaya itu Tuhan nggak mungkin melihat anaknya itu susah istilahnya gitu ya. Jadi tuh suami saya nggak percaya, dia masih anggap dia harus sembahyang, masih sembahyang dewa. Dia bilang itu, udah, kamu itu jalan di jalannya Tuhan Yesus, saya di sini. Dia bilang itu, di agama yang lama. Dia bilang itu, saya aja yang sembahyang. Dia bilang itu, sudah. Jadi kita nggak saling mengganggu gitu ya. Jadi ya udah, lu mau sembahyang, saya nggak lagi ya. Saya bilang gitu. Nah, ada lagi cerita kenapa saya sampai tidak mau sembahyang ya. Itu suami saya, sifat tabiatnya lucu. Saya dulu di agama lama, saya suka baca parita kalau pagi. Saya suka baca parita. Baca. Nanti kalau kita ribut, kita ada, namanya suami istri pasti bisa cekcok ya, kita pasti bisa cekcok. Terus itu suami bilang gini, lu ngapain lu baca parita? Kalau kamu itu ini masih apa tuh, masih marah-marah, masih, kalau saya bilangin tuh lu marah, dia lah bilang gitu. Duh, kalau saya orangnya keras juga sih. Saya merasa saya tidak bersalah. Lalu marah-marahin, kita sabar ya. Kita sabar udah berapa tahun tuh. Ya, saya sabar dengan lu gitu ya. Lu ya gitu istilahnya. Ya, saya sampai lawan itu kadang. Untuk apa lu baca parita? Gak usah baca. Dia bilang itu. Suka kali kalau asal ribut, suka marah-marah saya begitu. Sampai suatu hari saya kesel ya. Saya bilang sama dewa saya bilang gitu. Dewa, saya bilang gitu, ini suamiku, lu beri dia pelajaran. Jahat banget saya bilang, beri dia pelajaran. Hari-hari marah saya tentang saya sembahyang, saya bilang gitu. Ya, saya bilang, beneran, sorenya dia dulu sebelum ada Grab ini, dia kerja sebagai itu, dia kerja di crane ya. Crane itu tahu itu dia bawa mobil, apa itu crane saya macam mana ya, mobil besar gitu ya. Nanti ada orang mau bangun rumah apa, nah itu butuh crane ini, karena crane ini bisa ngangkat semen berapa berat langsung ke berapa tingkat gitu ya. Itu suami saya dulu. Jadi saya bilang gini, kesel saya udah lama sabar, saya sampai bilang gitu. Terakhir apa ya, dia kecelakaan sampai itu crane-nya itu menyentuh rumah orang. Jadi otomatis kan suami saya kehilangan pekerjaan dong, ya kan? Waktu suami bilang begitu, saya bilang begini, aduh, saya langsung teringat yang saya bilang sama dewa itu. Dewa maaf dewa, saya bilang gitu juga terakhir. Dewa maaf, saya bilang gitu. Suami saya kecelakaan, ada
kecelakaan dalam pekerjaan begini, saya bilang gitu. Maafkan Bapak, maafkan dia, maafkan Dewa, maafkan tuh Dewa, saya bilang gitu. Sampailah saya ke sana, saya lihat suami saya udah duduk di pinggir jalan, udah lemas dia. Dia bingung juga kan, harus bagaimana gitu ya. Jadi, tapi itulah yang karena kita berdoa, saya bilang, ampuni dia Dewa, jangan begini juga hukumnya, saya bilang begitu. Nah, terakhir dari situ, dari kecelakaan itu saya bilang begini, tuh mulut lu tiap hari maki-maki saya kalau saya baca parita, ya, tiap hari lu marah-marah saya bilang itu, ini akibatnya untuk lu. Dia diem banget itu ya, sampai besoknya tiba-tiba saya minta gini, oh Dewa, jangan sampai nggak ada kerjaan, ntar mau makan apa gitu ya. Terus besoknya dia langsung mendapatkan Grab ini. Nah, langsung dia kerja Grab sampai saat ini. Gitu. Jadi itu ada ceritanya. Karena saya malas ribut dengan suami. Saya nggak mau baca, saya nggak mau sembayang lagi. Saya nggak mau sembayang. Saya nggak tahu apakah ini termasuk maksudnya kerjaan dari Tuhan atau apa, saya nggak tahu lah ya. Maksud dari Tuhan atau apa saya nggak tahu. Jadi saya nggak mau sembayang. Saya lebih kurang itu ada setahun gitu ya. Saya anggap saya tidak punya religion, saya tidak punya agama. Nanti kalau dia tanya, saya bilang, enggak, saya nggak punya agama, saya hanya punya Tuhan. Nah itu saya selalu bilang gitu. Nanti saya nggak, betul-betul saya nggak mau sembahyang itu Dewa. Saya berdiri di depan pintu, saya bilang, Tuhan, apa itu Tuhan, gini-gini. Apa yang saya mau, saya bilang, Tuhan ini Tuhan. Nah itu, dari situ ya. Sampai setahun kemudian, nah itu Tuhan Yesus datang. Nah gitulah ya, itu lebih kurangnya ya. Nah, setelah itu tanggal 14 Juni itu Tuhan datang lagi. Tuhan bilang dengan saya, orang hanya bisa melihat kebaikannya sendiri dan buta akan kebaikan orang lain. Itu manusia naif katanya. Loh, Tuhan, karena saya kalau nggak salah, ini saya dengan teman saya itu ada sedikit cekcok waktu itu. Saya ada rasa kesel gitu ya. Jadi Tuhan itu datang kasih tahu ini. Oh iya ya, udah. Berarti saya minta maaf Bapak. Saya bilang gitu, minta maaf. Tuhan kasih tahu tuh. Udah. Jadi dari situ saya anggap Tuhan ini selalu pantau saya loh. Bapakku ini ada loh di sampingku. Saya selalu berpikir gitu. Bapak ada loh. Apa yang aku lakuin, dia langsung nampak gitu. Nanti bentar lagi dia ngomong gitu loh, gitu ya. Sampai saya ada WA dari teman itu dia kirim. Saya melihatnya itu wanita cacat, tapi waduh kasihan banget, jalannya itu udah seperti seekor anjing. Saya sampai melihat itu, waktu dia makan tuh kan, tangan kakinya udah nggak bisa, dia hanya pakai mulut tuh makan. Saya sampai begini bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini sampai begini Tuhan? Kan kadang-kadang kan kita nggak tahu, Tuhan, kenapa mesti ada orang-orang begini Tuhan, kan gitu ya, saya ya. Jadi itu Tuhan bilang sama saya, engkau tidak perlu tahu dia kenapa. Akan tetapi tetap berjalan di jalanku, dia suruh saya begitu. Tetap berjalan di jalanku, artinya saya ngerti. Lu gak usah mikirin orang. Sekarang lu mikirin lu sendiri. Lu sekarang gimana? Sudah benar belum? Nah, itu yang saya tangkap dari Tuhan ya. Jadi seiring waktu saya bilang gini juga, ya baik Tuhan, apa yang Tuhan suruh akan saya jalani. Saya bilang begitu. Terus tanggal 20-nya itu, tanggal 20 Juni, itu saya berpikir lagi, mau nggak ya saya ya dibaptis, saya mau nggak ya waktu itu. Saya berpikir, itu Tuhan datang. Jangan terlalu banyak berpikir, Tuhan bilang begitu. Rancanganku bukan rancanganmu, gitu dia bilang. Banyak saya berpikir. Nanti, ini Tuhan nanti ajarannya gimana ya gitu. Saya suka gitu. Kalau orang bilang apa ya, kepo ya. Gitu ya. Kok urusan Tuhan kok lu yang mikirin gitu loh. Gitu. Nah, jadi Tuhan bilang begitu sama saya, jangan terlalu banyak berpikir. Dia bilang begitu, rancanganku bukan rancanganmu gitu. Oh
ya Bapak, ya Bapak. Saya selalu gitu. Kalau suara Tuhan sudah datang, saya pasti manut loh. Seperti anak dengan Bapak. Ya Pak, gitu. Saya nggak berani tuh. Jadi habis itu tanggal 25 ada lagi. Oh, saya gini. Suami saya waktu itu kalau nggak salah saya mendapati dia ada WhatsApp dengan seorang wanita. Dan wanita ini tulis pula itu di situ hotel. Kok hotel begitu ya? Terus saya bilang begini, Tuhan, tolong Bapak berilah kesetiaan di dalam tubuh suamiku. Saya bilang gitu. Tuhan datang lagi suaranya. Dia bilang gini, tidak ada yang setia di dunia ini. Dia bilang itu, kecuali aku, dia bilang. Saya berpikir, iya ya, banyak kok. Kadang-kadang saya dengan suami saya sudah apapun yang dia mau umpamanya kita turutin. Tiba-tiba dulu pernah suatu kali, dulu saya masih tinggal di Batam, belum pindah ke Singapura. Karena anak saya sekolah di Batam. Jadi itu kalau saya datang, dia bawa saya pas makan di satu kedai makan mana itu ya, di Gelang Lorong 29 tuh nggak salah. Itu ada satu namanya tempat makan itu. Pas saya masuk dengan dia, itu perempuan yang jaga hotel itu, dia bilang begini, karena saya dengan suami kan beda jauh 20 tahun. Jadi agak nampak jauh kan perbedaannya gitu. Jadi orang itu mungkin kasihan, ini mungkin korban berikutnya, dia pikir begitu kali ya. Jadi dia bilang, Uncle, kemarin tuh saya lihat kamu bawa cewek itu loh, di sini lu nginep, dia bilang begitu. Terus saya dengerin, waktu itu Mandarin saya belum pandai. Dia itu kebetulan orang China sana, ya. Jadi dia pasti ngomongnya pakai Mandarin. Tapi saya tahu apa yang diomongin gitu. Terus suami saya bilang gini, lu lihat salah orang kali. Suami saya malu. Terus dia bilang, enggak, saya yakin itu kamu dengan wanita lain gitu. Waktu itu saya juga nggak peduli, nggak tahu tuh kenapa nggak peduli itu omongan dia itu. Ya udah saya biarin aja. Nah, sampai saya ketemu yang terakhir itu saya bilang begini sama suami saya, kita ini sudah tua, ya saya bilang. Kamu kebetulan suami pun udah umur saya beda dengan dia gitu jauh, pasti kan dia ada pengalaman yang pahit. Saya bilang pengalaman kamu itu harus kamu jadikan sebagai gurumu. Ya, jangan gagal lagi. Saya bilang gitu. Tolong, saya bilang gitu. Tolong kamu harus lihat baik-baik. Saya bilang gitu. Kelakuanmu apa semuanya tuh kamu tolonglah. Saya bilang gitu. Berubahlah. Dulu tuh suami saya itu tabiatnya keras banget. Kalau marah orang, ngeri. Ya, ini sabar ini. Kalau nggak sabar, nggak sampai hari ini. Oke, kita tinggalkan itu yang jelek-jelek. Sampai tanggal 12 bulan Juni, itu datang lagi tuh. Itu Tuhan, saya antara sadar, antara tidur, antara enggak gitu ya. Saya nampak salib. Ya, diperlihatkan itu salib. Tapi terang salibnya. Dikasih lihat itu salib. Terus saya gini, aduh, makin yakin dong. Ini Tuhan Yesus memang kepengen ambil ini, yang berdosa ini. Ayo jalan. Jangan nanti jalan, nanti berubah lagi. Nah, jangan pelin-pelan begitu ya. Udah, habis itu Tuhan itu datang lagi. Dia selalu bilang, tidak ada yang lebih dari aku. Dia bilang begitu lagi sama saya. Aduh, maksudnya apalagi yang lu bandingkan begitu ya. Dia bilang begitu. Nah, lu mau lihat apa? Mau tahu apa? Nah, lu mau tahu, Tuhan itu menciptakan ini. Lah, lu lihat sendiri. Apa pekerjaanku? Di dalam Kejadian berapa itu kan ada itu. Nah, kan kamu tahu, dia bilang gitu. Hari pertama apa, hari kedua apa gitu. Oh iya Tuhan, maafkan aku Bapak gitu waktu itu. Tapi sebelum saya sampai sebelum ke gereja ya,
nggak ada yang mengajarin saya kecuali Tuhan. Melalui apa? Melalui YouTube, nanti melalui kesaksian orang, ya. Itu ada satu kesaksian ya, satu wanita, kalau nggak salah dia seorang Buddhis juga. Dia sembahyang itu dewa selama 6 tahun. Terakhir ini dia bilang ininya pegel di belakang. Loh kok sama dengan saya dulu gitu. Nah itu Tuhan kasih saya lihat. Itu kamu jangan percaya lagi sama yang di belakang itu, yang kamu dengar itu, yang kamu mau apa itu. Lu kan pegel kan? Di sini ini selalu pegel loh. Kalau saya mau nolong orang, habis saya tolong orang, ini pegelnya minta ampun toh. Seperti saya menanggung beban. Entah apa itu loh, saya nggak ngerti ininya. Kenapa kenapa berat banget itu bebannya. Nah, itu terakhir Tuhan kasih lihat. Ini kesaksian orang itu, saya gini. Aduh, rupanya yang dulu itu berarti aku menanggung beban ini juga gitu. Sampai saya merasakan pegel begini gitu. Ya, dulu saya gitu. Oh iya Tuhan, saya minta maaf, saya bilang gitu. Sampai Tuhan itu bilang begini sama saya tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Dia datang. Dia tahu saya kasih lu ada kelebihan sedikit ya dibandingkan orang sedikit ya. Istilahnya gini, kalau orang punya kelebihan sedikit biasanya orang pasti sombong. Benar nggak? Ya kan? Nah, Tuhan tuh datang, suaranya datang lagi, dia bilang begini, merendahlah diri kita. Dia bilang gitu. Sesungguhnya orang yang merendahkan diri dan rendah hati ya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia bilang gitu, adalah orang yang dimuliakan. Dia bilang begitu. Jadi saya herannya apapun yang Tuhan omongin ke saya mengerti maksudnya. Oh ya Tuhan, saya mengerti Tuhan, saya minta ampun. Berarti Tuhan suruh saya tidak boleh sombong. Nah itu saya. Karena Tuhan ini kan kasih saya melihat banyak kesaksian, banyak kejadian-kejadian yang saya alami ya. Dulu waktu saya kerja, saya pernah rindu dengan seseorang. Di dalam pekerjaan itu saya bilang begini sama teman saya. Tapi teman saya ini sekarang dia sudah berpulang ya ke rumah bapak ya. Saya bilang begini, Tuhan, aku rindu banget dengan seseorang ini. Tapi nggak saya bilang orangnya ya. Saya rindu banget, Mbak Tuhan. Tuhan, kasih saya juga ketemu nih orangnya. Saya pengen ketemu orangnya, saya bilang gitu. Haleluya Tuhan, saya bilang gitu. Nanti Tuhan, kalau Tuhan kasih saya ketemu dengan ini orang, ya Tuhan, saya bilang gitu. Nanti saya datang jamaah Tuhan. Sombong kali saya kan, jamaah Tuhan. Saya bilang, saya nanti akan datang. Maksud saya datang ke gereja gitu. Itu maksud saya, tapi omongan saya sok-soknya itu saya jamaah Tuhan gitu. Waduh, sekarang ini kalau dipikir-pikir sombong banget ya. Jadi habis itu saya bilang, haleluya, amin. Beneran loh say, orang itu masuk langsung. Sahabat-sahabatku, orang itu langsung masuk. Sampai teman saya ini yang dari kecil, dia itu seorang Kristen, dia bilang gini, aduh Den, dia bilang itu, lihat ya, lu langsung dikasih mujizat ini, dia bilang begitu. Jadi saya juga bingung. Tuhan itu sudah dari dulu itu loh, dekat dengan saya. Cuma sayanya aja nggak ngeh gitu. Saya tahu Tuhan itu cuma satu. Dari dulu saya yakin Tuhan itu satu, tapi cuma saya nggak tahu yang mana, gitu ya kan? Nah, jadi sampai ada satu hari saya dengan teman pergi ke Jakarta. Saya nginap di tempat kakak iparnya. Kebetulan kakak iparnya ini orang Kristen. Nah, keesokan paginya itu kan pas hari Minggu. Pas hari Minggu juga pas Cap Go. Cap Go itu istilahnya kalau di dalam Buddhis itu hari besar ya. Kita hari itu pasti banyak orang makan veji, orang sembahyang, itu pasti itu. Jadi seharusnya saya ke vihara dong.
Tapi karena saya menginap di rumah dia, pasti saya menghormati tuan rumah kan. Dia ajak saya sama adik iparnya. Jadi kami pergi. Waktu mau masuk itu, aduh, di mall besar ya, di mall besar. Itu hallnya besar gitu ya. Habis itu lagunya itu seneng. Kalau kita perhatiin lagu Tuhan tuh sepertinya seneng banget itu. Jadi saya pun seneng lah. Anak saya ini dibawa mereka ke ruangan untuk anak-anak. Otomatis kan saya lebih bebas dong, gitu ya. Jadi saya masuk dengan teman saya. Begitu mulai, yang tadinya saya senang, saya bahagia, tiba-tiba nggak tahu kenapa, saya juga nggak ribut dengan siapa, saya juga dengan suami nggak bertengkar ya, istilahnya ya. Jadi itu waktu pas dia mulaikan lagu puji-pujian itu air mata langsung netes terus tuh. Itu pertama kali saya masuk ke gereja, netes terus itu air mata sampai saya gini nangisnya, sampai saya bilang sama kawan, kenapa ini kok saya menangis terus, saya bilang gitu, kok saya ini air mata nggak bisa dikontrol, mau keluar terus ini, saya bilang itu, sampai gini sampai teman saya ketawain saya, tahu nggak? Sampai saya mengerti itu pendeta kasih, kalau nggak salah itu ceramahnya itu be patient. Sampai sekarang saya ingat tuh ya. Karena di situ itu kalau nggak salah itu masih disorot video atau apa itu ya, ada kamera ya. Saya sampai disorot lah. Saya sampai malu, sampai gini saya nangisnya. Bingung saya kan, waktu itu saya belum ngerti. Jadi saya tanya dengan ini, kenapa saya kok bisa nangis begini? Yang kakak ipar dia bilang begini, kamu itu dijamah Tuhan, dia bilang gitu. Tuhan itu datang di samping kamu, dia bilang gitu. Oh iya, Tuhan datang di samping kita begini ya, sedihnya itu ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya masing-masing orang berbeda, ada yang merasakan gimana gitu. Ya kebetulan kamu merasakan begini, dia bilang gitu. Oh iya. Setelah keluar dari gereja, biasa lagi saya. Nggak ada nangisnya, nggak ada gimananya. Happy banget gitu ya. Habis itu pertama kali itu ya. Tapi herannya saya orangnya terus terang saya menghormati ajaran manapun. Saya menghormati banget karena saya percaya Tuhan kita sama, Tuhan kita satu, ya, tidak ada dua. Jadi dia ajak saya, itu ada artis ini datang tuh mau kasih ceramah, dia bilang gitu. Lu mau lihat nggak? Ayo dong, artis ya kan. Jadi mau bayar nggak? Saya bilang itu nggak perlu, sudah ada tiketnya, dia bilang gitu. Terus saya pergi tuh sama dia, saya duduk. Pas itu suaminya datang kasih ceramah, saya lihat di belakang dia ada sosok Tuhan Yesus tuh, saya lihat tinggi, gantengnya minta ampun. Ini mukanya ini seperti bercahaya gitu ya. Terus tingginya tuh lebih kurang itu ada 3 meteran gitu ya. Jadi saya bilang gitu sama teman sekolah dia. Saya bilang, itu di belakang itu ada Tuhan Yesus. Mana, Li? Dia marah saya. Mana? Tuhan itu bukan berupa manusia, dia bilang gitu. Itu berupa cahaya, dia bilang itu. Oh ya sudah. Ya sudah, saya waktu itu saya anggap, oh ya sudah. Kalau memang bukan, ya sudah gitu. Ya udahlah, nggak saya tanya-tanya lagi gitu. Tapi kadang kalau teman itu ajak ke gereja, saya ikutin. Saya juga merasa senang gitu. Ya, sampai ini 17 Agustus dia juga ngomong dengan saya, Tuhan ngomong, jangan takut anakku. Engkau akan dapat banyak saudara dan teman-teman yang baik. Kenapa? Dia bilang teman-teman yang baik. Karena Tuhan itu bilang gini, berteman itu tidak boleh dimanfaatin. Tuhan itu ajarin ke saya, bilang begitu ke saya. Terus saya gini,
oh iya ya. Kadang-kadang saya berpikir, ini ada teman ini. Waktu dia datang dia susah, dia sembahyang ke rumahku. Saya kan dulu kan ada dewa itu ya. Saya, lu hati-hati ya, lu mau kena gini. Giliran saya butuh dia nggak peduli. Itu, gitu, ya. Sampai hari itu Tuhan tuh bilang, lu jangan takut anakku, dia bilang gitu. Dan saya yakin dan percaya sekarang saya merasakan ada, kenapa saya ke gereja di Singapura ini, itu gereja Anglican ya, yang ada di Marine Parade sana ya. Itu gereja itu Cici Ching Huang itu, aduh welcome-nya minta ampun dengan kita. Saya merasa betul itu memang Tuhan ucapkan ini nggak ada salah, jangan takut anakku, engkau akan mendapatkan banyak saudara. Beneran. Dia itu menganggap kita itu seperti saudara dia. Nanti pernah ya, ini saya gaptek ya, saya nggak ngerti itu. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada peningkatan COVID ya. COVID itu ada peningkatan, jadi tidak boleh ke gereja lagi. Aduh, saya merasa sedih. Terus mau bagaimana? Dia ada Zoom. Terus saya, aduh Zoom ini gimana ya? Saya nggak tahu tuh kalau Zoom itu mesti di-download. Bodoh banget ini, tahu nggak? Jadi saya nggak ngerti. Terus Cici ini yang ajarin, lu download, lu masuk ke sini, lu download. Udah itu, buka ini, lu buka ini katanya gitu. Lu masuk ini ya. Diajarin loh, satu-satu tuh diajarin beneran. Itu Cici itu ya, saya anggap ya, aduh memang benar ya Tuhan, yang Tuhan bilang tuh saudara, benar ini. Ini bukan seperti, walaupun saya baru kenal dia berapa lama saja, tapi saya merasakan hangatnya seorang kakak gitu, seperti seorang kakak gitu loh. Benar Tuhan, apa yang Tuhan omongin itu, benar Tuhan, ini sekarang saya terima ya. Tapi nggak segampang itu saya ke gereja ya pas COVID begini ya gitu. Nah ini tanggal 23, ini 23 September, itu Tuhan datang. Dia bilang sama saya gini, pertama engkau datang ke gereja, saat itu engkau sudah dijamah. Nah, yang seperti yang saya cerita tadi, ya. Kedua kali ke gereja juga sama, dia bilang gitu. Engkau akan menjadi Kristus. Nah, inilah yang dia bilang, engkau akan menjadi Kristus. Jadi, waktu itu saya masih gini, Tuhan, saya mau dibaptis. Saya bilang gitu. Saya apapun itu saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya pengen dibaptis. Saya bilang sama Tuhan kan. Tuhan bilang begini, langsung tuh Tuhan datang. Belum waktunya. Tuhan bilang gitu. Oh iya Pak. Iya Pak gitu. Iya, baik Bapak gitu istilahnya gitu. Ya udah, seiring waktu saya tetap di inilah, tetap belajar, tetap mendengar apa yang Tuhan kasih lihat gitu. Nanti apa yang menjadi pergumulan saya, tiba-tiba nanti saya buka YouTube. Di YouTube tuh ada aja itu. Orang mau siapapun yang kasih khotbah, mengkhotbah apa itu, ada aja itu loh. Nanti, ya Tuhan, yang dia khotbah itu inilah yang tadi saya alami gitu. Itu langsung, karena Tuhan tahu, ini anak satu hari kalau nggak lihat YouTube, sakit perut kali. Aku rasa Tuhan begitu. Jadi apapun yang kadang dari YouTube itu saya bisa dikasih pengajaran sama bapak gitu ya. Habis itu tahun berikutnya ya, saya kan tetap saya berdoa, tetap saya mendengarkan lagu pujian. Tapi herannya begini, saya nggak pernah di dalam YouTube itu saya tulis lagu rohani. Saya nggak ada cari itu. Tiba-tiba keluar aja lagunya, gitu. Ya, yang paling saya suka itu ada lagu ini loh. Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu aku suka banget itu lagu itu. Kadang sampai hari ini saya kalau kemana-mana, saya kalau umpamanya tiba-tiba saya merasakan apa, pasti itu yang saya nyanyikan. Itu aja yang saya suka ini tuh, ya.
Jadi itulah Tuhan tuh nanti apapun nanti pada waktu pertama kali Tuhan itu setahun tahun yang lalu itu Tuhan selalu itu loh tiba-tiba keluar saya kerjain apapun itu ada lagu Tuhan ada kesaksian orang itu ntar saya buka saya kerjain apa tapi saya sambil dengar itu Tuhan ajarin terus tuh saya nggak ditinggalin istilahnya ya Tuhan itu tahu itu ini COVID lu nggak bisa ke gereja nggak ada ini lu tetap harus lihat ini dengar ini begitu. Jadi apapun yang saya lihat di YouTube, sekiranya itu bagus, saya pasti dengar. Kalau kan kadang-kadang ada yang saya dengar tuh nggak sesuai dengan hati, pasti saya langsung gini, Tuhan saya nggak mau dengar ini lagi. Itu saya dengan Tuhan, saya pasti bilang begitu. Ya. Jadi saya tidak suka orang setelah di jalan dengan Bapak dia menjelekkan yang itu saya kurang seneng saya nggak suka yang begituan ya kita jangan menghina yang lama itu toh dulu juga kita belajar di situ benar nggak tapi jalan terang jalan kebenaran wajib kita sampaikan ke orang mudah-mudahan orang terberkati ya seperti ini hari ini, saya sampaikan kesaksian ini. Saya kepengennya banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak orang yang terberkati. Tapi pilihan tetap di tangan masing-masing. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 21 Mei. Tapi udah 24 Mei tahun 2001. Nah, itu saya lagi tidur siang kalau nggak salah. Itu Tuhan itu datang lagi suaranya di dalam itu. Dia bilang, itu sebetulnya lagu ini dijadikan lagu, tapi saya lupa intonasinya. Dia bilang gini, di dalam jari ini, dia bilang gitu, di dalam jari ini ada kuasa Tuhan Yesus. Jadi ada kuasa dia bilang. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ini. Nah, ini sampai saya catat. Saya waktu itu saya gini. Karena saya belum dibaptis, saya gini. Itu kok ada suara apa? Saya catat, saya cepat catat. Saya takut saya lupa. Saya cepat catat gitu. Jadi ini Tuhan bilang di dalam jari ini, tapi dia berupa lagu. Saya lupa intonasinya. Dia berupa lagu. Itu lagunya enak banget itu. Tuhan Yesus memberkati, terakhirnya dia bilang begitu. Nah inilah dia. Jadi kadang-kadang dulu saya suka gini, kamu gini ya, kamu ya gini. Saya sekarang jadi takut. Saya takut apa? Tuhan Yesus bilang ada kuasa nanti yang jelek itu kita tunjuk kena orang gitu ya. Jangan dong, jangan tambah dosa lagi. Dosaku udah banyak, jangan tambah lagi. Saya selalu gitu. Jadi sekarang ini kalau sebisa mungkin saya selalu nggak mau gini-gini. Dulu kalau saya ngomong kamu ya gini ya, saya suka begitu itu dulu ya. Sekarang saya rubah semua ya, saya rubah. Nah di tanggal 23 Juni itu saya berdoa pagi. Saya bangun tidur, saya kan tetap berdoa. Nah, habis saya berdoa, di dalam doa itu saya melihat wajah abangku yang kedua, ya, dengan kakak iparku, ya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa ini Bapak? Saya tanya. Terus Tuhan bilang begini, bilang ke mereka, dia bilang gitu. Suruh jalan terus, jangan berhenti di persimpangan. Itu jalannya itu jalan ini loh, ini salib loh. Itu yang dikasih lihat, tahu nggak? Jadi abang saya, dia memang seorang veggie ya. Dia makan veggie udah lama. Dia taat di ajaran yang saya yang dulu.
ya taat. Tapi dia percaya akan Tuhan. Dia setiap hari katanya dia bilang itu lebih dahsyat lagi. Kadang dulu ya dia bilang dia sering baca Alkitab. Itu udah bolak-balik dia baca sampai 3 kali. Wah, saya bilang gini, wah, puji Tuhan dong, lu baca, saya aja disuruh baca malas. Saya bilang gitu. Aduh, saya memang ya malas ya waktu itu ya. Aduh, saya suruh baca aja saya malas. Lu diberkati loh, saya bilang gitu. Jadi abang saya, nah ini belum habis. Nah, ini Tuhan bilang, suruh mereka jalan lurus ke jalanku, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini pesan Tuhan. Itu awalnya gitu. Jadi saya tanya, bro, lu itu pertamanya, kalau nggak salah setelah itu saya telepon dia, bro, lu percaya Tuhan Yesus ya? Saya bilang gitu. Dia bilang, iya, saya baca Alkitab loh, udah tamat, udah bolak-balik, dia bilang gitu. Kadang-kadang saya baca Alkitab itu, tiba-tiba nanti dalam Alkitab apa yang dia baca itu tulisannya timbul, dia bilang itu. Nah, itu berarti lu diberkati kalau saya bilang gitu. Nah, itu berarti Tuhan loh, kasih kamu tahu tuh loh. Kenapa lu nggak mau jadi itu anaknya ini, anak ketiganya itu kalau nggak salah seorang pendeta. Nah, sekarang di gereja Bandung, ya. Tapi abangku ini dia percaya, tapi antara masih itu ya, masih belum full gitu ya istilahnya ya, masih setengah-setengah gitu. Jadi saya bilang, kok saya tadi doa ada ini loh. Kalau lu percaya, saya bilang gitu. Seandainya lu percaya, lu coba baca, lu coba jalani jalan Tuhan, saya bilang gitu. Lu baca Alkitab. Lu kalau malas, lu denger itu. Ada ya channel itu ya, saya kasih tahu. Lu denger ini tuh, setiap pagi tuh saya dengar, ini pilihan Tuhan untuk saya bilang tuh. Nah, sekarang saya sampein ke lu, saya bilang gitu ya. Ke kamu bang, saya bilang gitu. Jadi abang saya ini dia bilang oh iya, cuma iya aja gitu ya. Saya bilang itu Tuhan sampai begitu ngomong, artinya lu diberkati loh. Saya bilang gitu. Kenapa lu masih, kalau ada jalan yang terang, kenapa lu mesti cari jalan yang gelap? Saya bilang gitu ya sama abang saya. Tapi ya namanya semuanya kan pilihannya seperti tadi saya bilang. Sampai saat ini abang saya juga masih bergumul kali ya kalau saya bilang. Nah, ini kejadian yang lucu lagi nih. Tanggal 29 Juni itu abangku yang pertama ada sakit katarak. Ya. Terus Tuhan tuh datang, Tuhan bilang menyuruh saya bilang ke abang saya. Katanya itu, bilang ke abangmu yang matanya ada katarak, dia bilang gitu. Tuhan bilang cepat operasi, dia bilang cepat operasi karena Tuhan Yesus memberkati. Itu yang Tuhan sampaikan loh. Nah, dia memberkati abangku itu ya. Dia bilang, jadi jangan takut. Jadi saya waktu itu kan saya nggak tahu kalau abang saya ini takut. Tahu nggak abang saya ini di dalam pelayanan dia, waduh, dia sering donorkan darahnya loh. Ya, donor darah dia berani. Tapi untuk katarak, dia takut rupanya. Saya nggak tahu. Terus saya tanya kakak ipar saya. So, tadi Tuhan datang. Tuhan suaranya begini. Tuhan bilang, abang tuh ada katarak di matanya. Emang ada, dia bilang. Katanya dia takut. Takut mau ini, takut operasi. Iya, memang dia takut. Benar ya, berarti apa yang Tuhan bilang. So, saya bilang, sampai dong ke aku, Koko. Bilang sama Koko, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Saya bilang gitu. Itu tadi ada suara Tuhan tuh sampein ke saya bilang gitu. Jadi jangan takut. Jadi saya, kakak ipar saya, ini bilang sama abangmu sendiri. Abang saya bilang gini, nantilah saya ke Singapura baru operasi. Lucu ya. Tapi sampai sekarang abang saya juga bertahan tuh belum di operasi ya, tapi saya nggak tahu lagi lah ya jalan ceritanya bagaimana ya. Ini yang saya kasih tahu karena kenapa saya kasih tahu? Saya semalam itu saya bergumul, saya tanya sama Tuhan berapa hari inilah karena saya mau memberikan kesaksian di
channel ini, saya bingung Tuhan, dari mana saya harus kasih tahu Tuhan, apa yang mesti aku mulai gitu. Tuhan tuh kasih nih buku, ini buku, lu baca, kasih tahu orang, dia bilang begitu. Oh iya baik Tuhan, baik. Jadi inilah yang mesti aku sampaikan sesuai dengan perintah dari Bapa, gitu. Bukan bermaksud saya menunjukkan ini loh, aku hebat loh, aku bisa dengar ini loh gitu. Bukan, saya nggak ada niat ke sana. Sama sekali saya tidak ada. Tapi karena perintah Tuhan, Tuhan itu bilang begini sama saya, kamu keluar sampaikan Injil, Tuhan bilang gitu. Waktu itu saya belum mengerti apa itu Injil. Jadi saya tanya kakak ipar saya, so Tuhan suruh saya sampaikan Injil. Apa itu Injil? Saya bilang gitu kan. Itu firman Tuhan, dia bilang gitu. Nah, bingung lagi saya. Apa itu firman Tuhan? Kan bingung lagi. Aduh, rupanya firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Itulah, lu baca semua itu kata kakak ipar saya kan. Aduh, Tuhan suruh saya sampaikan Injil. Saya aja nggak ngerti, saya belum dibaptis, saya bilang begitu dengan kakak ipar. Habis itu keesokan paginya itu Tuhan datang. Pak, tolong Bapak bukakan itu ya Bapak, Matius berapa tadi? Matius 21 ayat 22 ya Pak. Baik. Matius 21 ayat 22 ya. Iya. Itu di situ itu, bentar ya Pak. Saya nggak kelihatan di sini. Saya share sebentar. Iya. Ya, bisa dibaca Bu. Ayat 22 ya Pak. Ini Matius 21 ayat 22. Yang ini Bu. Iya. Nah, inilah Tuhan suruh saya begini. Berdoa bersama. Dia suruh saya. Aduh Bapak, apa yang mesti saya doa Bapak? Saya gitu. Saya kalau sudah ada perintah dari Tuhan, saya bingung tuh. Aduh Tuhan, saya siapa Bapak? Saya mana ngerti. Apa yang mesti saya doa? Kok Bapak suruh saya berdoa bersama? Terus saya tiba-tiba tuh dia gini, Matius 21, 22 gitu. Nah ini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kenapa ini saya mungkin ini Tuhan menyuruh saya ini karena abangku waktu itu kakak ipar saya, hanya kakak ipar saya dengan abangku, dua kakak ipar saya dengan abangku aja yang dengar itu. Berdoa bersama. Karena abangku dia bilang begini, saya percaya Tuhan, saya memang bolak-balik sudah baca Alkitab, dia bilang gitu. Tapi saya belum ngeh gitu. Maksudnya belum pasti benar gitu. Gitulah. Saya masih kaji-kaji gitu, dia bilang itu. Saya bilang, aduh kaji-kaji lagi, makanya Tuhan suruh lu ini, lu berdoa, lu yakin lu dalam doa lu yakin sama Tuhan, yakin dan percaya apa yang lu minta pasti lu dapat. Saya gitu. Jadi dengan itulah yang saya baca itu dengan kakak ipar saya, dengan abang saya bilang ini, nah kok itu benar kok, itu Tuhan suruh lu berdoa, lu jangan bilang, tuh abang saya nakal juga ya, mungkin bercanda dia bilang ini. Saya mau dong kayak seperti kamu, dia bilang gitu. Lu kan Tuhan Yesus datang, ya kan? Nantilah saya dibaptis, saya tunggu Tuhan Yesus datang. Dia bilang begitu. Saya bilang gini, dalam hati saya suka gini. Aduh, lu siapa sih? Kok berani-beraninya lu suruh Tuhan datang? Gitu. Saya aja dulu saya nggak minta. Saya juga nggak bilang, oh Tuhan lu harus datang. Enggak, Tuhan datang sendiri. Saya bilang gitu. Ya, lu kalau mau kok, lu yakin dan percaya, lu minta sama dia loh, saya bilang gitu. Kadang-kadang orang suka bingung, kok kamu bisa dapat ini semua gitu? Ya nggak tahu saya bilang, memang Tuhan yang kasih, saya bilang begitu. Ya, nah, aduh masih banyak, Pak masih boleh lanjut ya Pak? Boleh, silakan. Oke.
Maaf ya Pak, karena banyak ini tulisan ini. Oke, jadi itu saya tanggal 13 Mei ya, tanggal 20 tahun 21 ya, kalau nggak salah itu. Itu ada lagi dia suruh saya, semua yang terjadi itu adalah kehendakku, kata Tuhan. Tuhan bilang begitu. Terus sorenya saya tak kenapa hari itu saya pun lelah banget, saya tidur. Itu Tuhan kasih saya penglihatan lagi. Dia kasih saya lihat apa? Pintu surga. Aduh, cantiknya. Itu pintu tanpa batas. Ya, tinggi, panjang gitu. Tapi tidak ada batasnya gitu. Dia itu ya putih. Ada marka seperti marmer kalau saya lihat itu. Tapi berlapis emas. Gitu. Aduh, itu Tuhan kasih saya lihat pintu surga. Tapi pintu surganya nggak terbuka. Ketutup gitu. Ini saya gini, aduh Tuhan, itu ya dikasih lihat lagi, ini ya Tuhan pintu surga ya Tuhan, yang entar kalau kita pulang kita ke sana ya Tuhan, sampai begitu saya begitu, ya. Tapi bukan fokus, bukan itulah yang aku pikirin terus, maksudnya karena sudah melihat pintu itu terus aku pengen ini, enggak gitu juga ya. Yang saya pengenin sekarang yaitu supaya lebih banyak jiwa yang terselamatkan, itu aja ya untuk sekarang ini ya. Kalau ini mungkin Tuhan kasih lihat, ini loh pintu surga itu, entar lu kesini gitu, mungkin ini pikiran sendiri nih ya. Jadi tanggal 21, ini ada lagi 21 Juli, saya waktu itu saya haidnya itu lebih cepat. Ya, saya memang ada sakit miom di rahimku. Itu udah beberapa tahun yang lalu dokter memvonis ya, katanya harus dioperasi. Tapi setelah saya sampai di sini, saya periksa, saya nggak dianjurkan operasi ya sampai hari ini ya. Jadi waktu disuruh operasi itu saya di negara tetangga ya. Jadi saya waktu hari itu saya mau cek karena takut juga ya, namanya rahim ya, kita kan ada kekhawatiran gitu. Padahal awal tahunnya itu saya baru pap smear, semua bersih, nggak ada masalah. Tapi nggak tahu kenapa itu haidnya itu makin cepat gitu. Datangnya itu makin cepat. Terus saya otomatis saya kan takut ya, namanya rahim. Jadi saya mau ke dokter lagi. Hari itu saya mau ke dokter. Saya sudah appointment. Tanggal berapa, jam berapa, saya harus cek ya, saya ke dokter, saya mau ke dokter, wajar juga, kita pasti ada takut, namanya rahimnya, bohong kalau saya bilang saya nggak takut ya. Jadi saya ada takut, saya bilang sama Bapak, hari ini saya mau ke dokter Bapak, saya mau cek kandungan saya Bapak, tolong Bapak berkati saya Bapak, ayo jangan sampai, saya bilang gitu, jangan sampai ada penyakit yang berbahaya ya Bapak, saya bilang itu. Tiba-tiba itu suara Tuhan datang. Tuhan bilang gini, ya. Tuhan bilang, nanti kamu waktu ke dokter, nanti ada sedikit barang, istilahnya ada sesuatu yang dikeluarkan dalam rahimmu. Dia bilang gitu. Itu saya waktu itu dengar, saya bilang juga sama suami, Dok, Tuhan tadi bilang begini loh sama saya. Saya udah waktunya saya mau ke dokter, saya dicek di semua lah ya, semua cek. Habis cek itu dia bilang, Ibu ada polip. Dia bilang gitu, 2 biji kecil. Ibu harus dikeluarin ya, dia bilang gitu. Jadi saya bilang gini, saya manut aja, dia keluarin yang 2 biji itu, nggak ada sakit, nggak ada apa. Terus dalam hati saya bilang gini, aduh Tuhan maha dahsyat.
Tuhan tahu semuanya. Beneran Tuhan ada barang yang dikeluarin tuh, ada polip. Beneran ada polip keluar Tuhan. Aduh Tuhan, saya makin takjub lagi dengan Bapak ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Saya sampai begitu. Aduh, dahsyatnya ini. Tuh Tuhan, itu dia ngomong itu. Oh, dia bilang ada nanti sesuatu yang kecil. Dia bilang itu ada tuh sesuatu yang kecil yang akan dikeluarkan. Beneran, itu nyata. Nah, ya, jadi kalau kita yakin dan percaya aja akan kuasa Tuhan, jalan terus, ya. Kita apapun itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Nyatanya saya hanya bilang, Tuhan saya begini Tuhan, Tuhan saya takut ini Tuhan. Nanti Tuhan itu datang. Saya seperti itu loh, seperti waktu pergi itu saya nggak ada takut, waktu mau ke jumpa dokter juga nggak ada takut. Saya merasa gini, ada bapakku kok, gitu. Ada bapakku jaga aku gitu. Saya merasa, memang benar, nggak ada rasa takutnya, rasa was-wasnya, sedikit pun tidak ada. Memang benar juga yang Tuhan bilang, ada yang dikeluarin, ada itu polip. Itu. Tapi setelah dikeluarin tuh polip, nah itu haid saya jadi lancar, jadi nggak lebih cepat lagi gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, saya pikir miom kali ya gitu, ya. Tapi untuk kita ya, saya sarankan untuk kita ibu-ibu ya, kita setiap tahun kita cek rahim kita, itu lebih bagus. Nanti bulan depan saya pasti cek lagi karena sudah setahun kan, saya cek lagi. Saya cuman kemarin memang dokter ada bilang kamu ada miom. Saya bilang iya. Dia bilang nanti kalau ada pembesaran berarti nanti harus dioperasi gitu ya. Saudara-saudaraku, kita berdoa ya, mudah-mudahan sembuh ya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yakin itu ya. Oke, kita tinggalin yang itu ya. Datang lagi ini Tuhan Yesus tanggal 9 Agustus ya. Dia berkata lagi, ada audible lagi. Tuhan Yesus berkata, suamimu, waktu itu suamiku nggak percaya ya. Aku kira suamiku nggak percaya. Dia bilang, suamimu bukan nggak percaya denganku, dia bilang itu. Tapi suamimu takut kalau dia tidak sembahyang dewa dewi ya, karena takut dia akan mati gitu. Itu Tuhan bilang begitu, ya. Tuhan bilang begini, hidup mati itu ada di tanganku, ada di tangan Tuhan, istilahnya gitu. Jadi saya cuman begini, saya selalu asal saya mendengar kesaksian siapa, ada firman apa, tuh nanti saya sampaikan ke suami. Tadi saya dengar ini gitu ya. Ya, sampai maaf ya, ada gangguan. Sampai saya bilang ke suami, tapi suami nggak mau jawab. Suami saya waktu saya bilang, dia diam-diam aja. Dia juga nggak bilang iya, dia juga bilang enggak gitu. Terus saya bilang begini sama Tuhan, itu untuk tahun lalu ya, saya bilang ya, Tuhan, saya pengen ke gereja, saya rindu Bapak, saya bilang itu. Karena saya belajar Tuhan dan datang cerita dengan saya, aduh, maaf ya. Iya, oke. Sebentar ya Pak, sebentar aja Pak. Lagi kesaksian ya, make attention. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya. Jadi setelah itu saya bilang, Tuhan, saya mau ke gereja. Saya bilang itu. Saya pengen ke rumahmu Bapak. Saya bilang itu. Saya mau dibaptis. Kan tahun lalu dia bilang belum waktunya. Dia bilang gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang hari Sabtu tuh. Ya, saya bilang dengan suami,
saya pengen ke gereja. Saya bilang sama Tuhan, saya mau ke gereja, saya bilang gitu. Tiba-tiba hari Minggunya, ya. Nah, awal pertama kali saya bisa ketemu dengan ini Kak Cici Cing Huang ini, ya dari sini. Saya kepengen, saya bilang, Tuhan, saya pengen ke gereja. Saya bilang dengan suami, terus suami bilang tiba-tiba dia pada minggu paginya dia kerja, suamiku kerja dapat passengernya ini, Cici ini. Cici ini cerita lagi, dia ada lagi kesaksian, dia bilang gini, saya kenapa bisa kenal dengan suami kamu? Saya nggak tahu, dia bilang itu. Selama ini saya panggil Grab, belum pernah saya dibatalin, dia bilang gitu. Tapi pada hari itu, tiba-tiba orang ini yang mau datang, nggak tahu kenapa dia cancel. Dibatalin dengan orang itu, dia bilang gitu. Jadi begitu batal, dapatlah suami saya, yang Grab suami saya gitu. Jadi pas suami saya ke sana, jadi suami saya tanya, lu mau kemana? Dia bilang mau ke gereja. Terus suami saya cerita, istri saya ada ini loh. Dia cerita semua inilah kesaksianku itu kan. Dia bilang, iya benar. Ya udah, nanti saya tanya sama pendeta saya, boleh nggak kalau di Singapura karena COVID kan, kalau kita mau ke sana itu harus ada kuotanya istilahnya, harus ada tempatnya. Kita mesti mesti daftar dulu gitu. Jadi dia bilang coba tanya ya, dia bilang gitu. Tiba-tiba Cici ini telepon lagi, dia udah sampai, dia telepon lagi ke suami saya. Boleh, kamu boleh datang hari ini. Waduh, waktu suami saya bilang, Cici itu bilang hari ini boleh datang. Saya senengnya minta ampun. Boleh, saya sudah mandi, saya bilang gitu. Ayo, terus suami saya bilang gini, sayanya yang nggak bisa, kata suami. Saya udah mulai kerja nggak bisa, dia bilang gitu. Oh ya sudah, minggu depan ya, kata suami. Terus janjian dong dengan Cici ini. Dengan Cici ini janjian untuk minggu depan ke sono. Nah, benar, minggu depannya kami ke sana. Mereka benar-benar ya, Tuhan itu apa yang Tuhan bilang dengan saya, engkau akan mendapatkan banyak saudara, banyak teman, itu benar adanya. Cici ini ya, saya nggak ngerti akan firman-firmannya. Dia dengan telaten, dia tahu saya ini nggak itu ya, Mandarin kurang ya. Saya nggak begitu paham ya, bahasa Inggris juga saya nggak begitu pinter ya, gitu ya. Itu Cici itu dengan sabar, dia printkan itu apa yang mau diajarkan untuk saya dalam Alkitab itu ya. Nanti hari ini mau ajarin saya apa, kan ada firman Tuhan tuh, dia cetak, dia fotokopi, dia kasih itu dalam bahasa Indonesia. Saya benar-benar terberkati banget dengan ini ya. Itu memang Tuhan ya, Tuhan itu memang, kalau Tuhan memang sudah menghendaki kita tidak akan bisa lari ya. Terus terang saya kasih tahu, Tuhan itu juga bilang dengan saya apa, saya setelah makin lama saya ke gereja, makin tahu saya akan firman-firmannya itu ya. Saya ada satu penyesalan lagi, saya bilang lagi sama Tuhan, kenapa Bapak Ibuku, kenapa Tuhan lu nggak dari awal lu datang Bapak, lu jamah aku Bapak, jadi aku bisa kasih tahu ke orang tuaku mana jalan yang baik Bapak, gitu. Sampai begitu loh saya. Tuhan datang lagi tuh suara, dia bilang gitu sama saya. Bukan kamu yang datang mencari aku, tetapi aku yang datang mencari kamu. Tuhan itu bilang, ini baru akhir-akhir ini Tuhan bilang begitu. Terus aku gini, iya Tuhan tahu saya ada penyesalan. Tuhan tahu, tapi Tuhan bilang, sampaikan ke saya, kamu jangan menyesal. Bukan kamu yang datang cari saya, gitu. Istilahnya begitu. Itu ya. Kadang-kadang kita ya, namanya sebagai anak ya, kita diberikan penglihatan yang begitu dahsyat ya menurut saya ya. Kita bisa sampaikan ke orang lain, tapi dengan orang tua kita nggak bisa. Tapi ya itu takdir ya, rencana Tuhan ya. Oke. Jadi waktu tanggal 2 ini datang lagi nih.
tanggal 29 Agustus tuh saya udah ke gereja ya. Ke gereja itu saya melihat itu kan di gereja kan ada salib. Salib itu kan pasti dihidupin dong, ada cahayanya kan. Tapi saya lihat itu makin lama makin terang, makin lama makin terang gitu di dalam Anglican itu kan. Saya tanya lagi sama Bapak, apakah Roh Kudusmu datang? Saya tanya, Bapak, apakah Roh Kudusmu datang? Saya tanya gitu. Tuhan Yesus jawab dengan saya. Dia bilang begini, setiap hari Roh Kudusku datang. Haleluya ya. Puji Tuhan ya. Tuhan itu memang ya, tanpa Tuhan mungkin belum tahu saya apa yang mesti saya lakukan ya. Sementara umur kita ini makin lama makin tua. Saya dari dulu saya suka bertanya. Saya yakin orang datang pasti akan pulang ya. Nah, saya suka bertanya, nanti kalau pulang itu Tuhan jalannya jalan apa ya Tuhan? Saya suka tanya begitu. Tapi Tuhan kasih lihat lagi, jalan pulang kita, jalannya begini. Itu, Tuhan kasih lihat lagi. Tuhan udah sampaikan ke saya, kamu jalan terus, lurus saja, dia bilang begitu dengan saya. Itu akan terang jalanmu. Dia bilang begitu dengan saya ya. Jadi, sampai Tuhan itu, kadang-kadang saya di Anglican itu ya, saya nggak tahu ya, mungkin itu gereja pun apalagi itu. Oh, jadi saya berdoa. Di dalam berdoa itu tiba-tiba saya melihat lagi sayap malaikat. Ya, malaikat itu, sayapnya itu dikasih penglihatan lagi. Sayapnya cantik banget, bulat begini. Habis itu terang. Jadi saya begini, dalam hati nih, nanti itu kursi, bayangan kursi, ya. Jangan-jangan itu bayangan kursi. Yang saya lihat kursi, langsung saya berdoa, tiba-tiba nampak itu. Jadi saya buka mata, saya lihat lagi itu kursi. Saya lihat kursinya lagi. Saya pandangi kursinya lama ya, saya pandangi lama. Saya tutup mata lagi, berdoa lagi. Gelap ya. Saya ulangi lagi, saya nggak percaya. Saya ulangi lagi. Saya tutup mata lagi. Saya lihat kursi, saya tutup mata lagi. Gelap. Nggak ada lagi itu sayapnya. Dan juga nggak ada bentuk kursinya, itu nggak ada. Jadi saya yakin, oh hari itu berarti ada malaikat di situ. Ya, ini saya nggak tahu ya. Tuhan dimanapun saya berada, selalu itu Tuhan itu sepertinya itu nggak pernah ninggalin saya. Ya, kadang-kadang saya tanya apa, nanti bisa saja ada jawaban dari Tuhan, dari Bapak itu ya. Nah, ini terakhir ada Tuhan itu bilang sama saya gini waktu bulan November. Ya, November ini dia bilang sebelum saya dibaptis ya, di dalam kebaktian itu Tuhan bilang gini sama saya, jangan menyerah anakku. Dia bilang itu, aku selalu menyertaimu. Karena aku nggak ngerti loh, di gereja itu saya nggak ngerti. Tuhan berilah aku pengertian gitu. Kadang-kadang, tapi herannya asal di sana itu lagunya itu ya seneng seperti dulu. Lagu yang seneng pun kita bisa meneteskan air mata. Saya juga bingung gitu. Itu apa namanya itu sampai sekarang pun kadang saya juga bingung. Tapi puji Tuhan, saya bilang sama Tuhan saya mau dibaptis dan pada tanggal 25 Desember kemarin saya dibaptis. Apa yang saya mau Tuhan kasih. Tuhan saya mau baptis selam, Tuhan kasih. Padahal dalam COVID begini tidak ada lagi yang namanya baptis selam karena takut virus ya. Tapi pada hari itu saya mau apa yang saya ingini Tuhan kasih semua, Tuhan wujudkan semua, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, sampai di sinilah kesaksianku. Semoga kesaksianku ini
bisa memberikan pencerahan, bisa memberkati kalian semuanya. Yang sekarang terjadi pergumulan, kalian harus yakin dan percaya saja dengan Tuhan. Berdoa di dalam Tuhan, minta Tuhan tunjukkan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Demikianlah kesaksian yang dapat kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara. Ya saudaraku, kiranya video ini cukup sampai di sini dan salam, sampai jumpa di video kami selanjutnya.